Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Gita Putri, NIM 20202200000150 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keimanan berdasarkan Al-Quran dan Hadis beserta ruang lingkupnya, yaitu Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keimanan. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keimanan. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam, sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini. Dari pengetahuan tersebut, kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari pengetahuan yang didapatkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keimanan. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam, sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini. Dari pengetahuan tersebut, kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari pengetahuan yang didapatkan. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani mengatakan, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Unsur-unsur keimanan. Terdapat 3 unsur-unsur keimanan, yaitu pertama, pengetahuan hati. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Yang kedua, yaitu pengucapan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3. Pengamalan dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Bar, yaitu para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggreni Kusuma Wardani, NIM 202022000010. Ruang lingkup keimanan, Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, dan Asma wa Sifat. Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari wahada yuwahidu dengan huruf H di tasjid, yang artinya menjadikan sesuatu satu-satunya saja. Makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusyuannya. Kata uluhiyah berasal dari alaha yalahu ilaha uluha, yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah dan untuk Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalia Gita Putri Purwito, NIM 20202200000114. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Saudari Anggi. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Robmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Nama-nama lain Tauhid Uluhiyah. 1. Tauhid ibadah. Dari perspektif penyandarannya kepada pelaku tauhid, yaitu hamba dan yang dikandungnya dari mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. 2. Tauhid iradah. Tauhid kehendak. Karena ikhlas yang dikandungnya dinamakan juga dengan tauhid iradah wal murad. Tauhid kehendak dan tujuan yang didasari atas menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal. 3. Tauhidul qasd. Tauhid maksud. Karena didasari dengan mengikhlaskan maksud yang berkonsekuensi ikhlas untuk Allah semata. 4. Tauhid at-talibi. Tauhid permintaan. Karena kandungan permintaan dan doa hamba kepadanya. 5. Tauhid al-fili. Tauhid perbuatan. Karena kandungan perbuatan hati dan anggota tubuh.
6. Tauhid amal, karena dibangun di atas mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-Quran berdalil dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat untuk menunjukkan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah di antaranya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia mengikhlaskan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Contoh tauhid uluhiyah juga disertai penerapannya. 1. Beribadah hanya kepada Allah. 2. Takut hanya kepada Allah. Dan 3. Mencintai juga karena Allah. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nurianti, NIM 202022000156. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup keimanan, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tauhid. Kata tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari fi'il wahda wal yahidu dengan huruf H ditasdid, yang artinya memanfaatkan sesuatu nafas. Maka tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekuasaannya. Rububiyah. Makna dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah bisa dilakukan sebagai satu-satu ilah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan bisa merubah kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka ketika seorang meyakini bahwa selain Allah ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan seperti di atas, berarti orang tersebut telah menzalimi Allah dan menyekutukannya dengan selainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Atorik, 2020-2204 kali 83 dari A1 kelompok 4. Saya di sini akan membahas asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan atau mengesankan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya, atau dalam firman-Nya, atau yang disebutkan oleh Rasul-Nya, atau dalam hadis, tanpa mengilustrasikan takyif, menyerupakan dengan sesuatu tamsil, menyimpangkan makna tahrif, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut tahlil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Amiuddin. Nomor induk kuliah 202022000101, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan dari dalil. Ketika berbicara tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah yang menyimpang dari yang dimaukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita telah berbicara tentang Allah tanpa ada dasar ilmu. Tentu yang demikian itu pula diharamkan dan dibenci di dalam agama. Allah pun berfirman, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak